Oke, selagi kita nunggu untuk bisa dapat air kencing sapi yang masih segar, saya punya masukan dan baru ingat. Jadi tadi begini, saya habis diskusi sama para teman-teman dokter hewan di sini. Kalau kan banyak sekali ya peternak itu yang pada tanya sama saya, Pak, Mas, Om, Mas Mantri, Pak Dokter, terserah kalian memanggil apa. Seperti biasa saya bilang seperti itu. Kalau kira-kira kita beli ternak bunting, ya kan? Ternak bunting itu kalau dibawa ke luar kota atau perjalanan jauh aman gak sih, Pak? Ada dua asumsi, Pak. Itu yang pertama di keumuran kebuntingan dulu. Kenapa? Yang pertama tuh begini. Di keumuran kebuntingan itu biasanya kita mempengaruhi yang namanya estrogen. Estrogen itu yang bikin si kandungan ternak itu tadi kuat gitu loh. Walaupun dia perjalanan, walaupun agak stres, nggak apa-apa. Asalkan tadi. Nah, kalau posisi kebuntingan sudah tinggi, artinya 7 bulan ke atas, ada beberapa ekor sapi yang estrogennya tinggi. Ditandai dengan janinnya sehat, ditandai dengan serviknya dia kencang, ditandai dengan semua keadaan tubuh sapi juga sehat, nggak ada tanda-tanda yang aneh-aneh kayak rembes air ketuban dan lain-lain. Tapi kalau misal sapi itu progesteronnya rendah, itu biasanya sapi mulai lemas saat dirogoh atau di PKB, janin kurang sehat, kurang kenceng gitu loh. Terus yang terakhir biasanya di umur kebuntingan di bawah 6 atau 7 bulan, karena di umur-umur sekian progesteron memang sudah ada. Progesteron begini loh, security-nya, artinya penjaganya, kalau bahasanya yang paling gampang, yang ngejaga si janin tadi yang ngejaga si janin tadi biar bisa tahan akan goncangan stres model apapun. Itu. Jadi kalau teman-teman pada yang tanya, kalau mau cari sapi bunting, apalagi ke saya, nggak apa-apa, bisa aja saya ngantar. Tapi kalau mau membelikan, maaf, saya belum bisa. Jadi kalau misal saya ngantar, ketemu di jalan, terus saya cek, saya PKB, kok memang itu keadaan kebuntingannya kurang sehat, nanti bisa saya sarankan untuk pemberian hormon progesteron dan penambahan vitamin. Tapi kalau seandainya itu sehat ya nggak apa-apa. Tapi kalau misal teman-teman beli sapi bunting dan jaraknya deket, misal satu kecamatan, satu desa, antar satu kabupaten, ya nggak apa-apa deh. Tapi kalau jauh, misal di atas truk atau kendaraan lebih dari 4-5 jam atau 2-5 jam, ya harus diberi tadi. Terus walaupun sudah diberikan hormon progesteron, sapi juga wajib yang namanya dikasih pakan hijauan. Terus juga dikasih minum biar nggak terhidrasi. Minumnya apa, Pak? Minumnya itu bisa diberikan kayak air gula merah. Karena air gula merah itu paling gampang pemberian energinya. Air gula merah jangan lupa ditambah air kelapa. Itu nggak apa-apa. Biar ion-ion tubuh bisa tergantikan. Jadi seperti itu. Semoga teman-teman bisa terbantu. Tetap konsultasikan sama petugas. Antara sapi yang bunting tadi aman atau tidak dibawa perjalanan jauh. Karena setiap keadaan sapi individu itu tidak sama. Sama halnya orang, sapi misal ini, sapi A, B, C, dicek semua bunting misal positifnya, tapi kan umurnya sama misal, tapi kan keadaannya kan beda-beda lagi fisiologinya, artinya keadaan kesehatan si ternak ini beda lagi gitu loh. Ada yang super, ada yang tahan, ada yang nggak tahan, ada yang begini, macam-macam. Sama halnya orang itu kayak lagi kena demam aja, kalau kita berobat di dokter atau di mantri desa, kan ada yang sekali berobat dikasih
minum minum obat sekali 2 kali langsung sembuh, ada yang sampai 3 kali, ada yang nggak sembuh. Kan tergantung imunitas dan fisiologi tubuh karena. Jadi metabolismenya tubuh ini kalau udah sehat normal ya nggak apa-apa. Tapi ya sebaiknya karena kita beli sapi bunting itu dengan modal yang tinggi. Karena kan kalau bunting itu otomatis harga kan nggak semurah seperti sapi yang tidak bunting kan. Artinya lebih mahal kan. Artinya kan kita keluarin budget yang lebih tinggi. Misal seandainya kalau sapi kayak gini, kalau bunting lakulah 12 juta, misal bunting 5 bulan ke atas. Misal kalau memang sapi Jawa kan kayak gini, sapi PO, sapi Pasundan di sana ternyata saya ada beberapa macam. Ada sapi Bali, ada sapi perah di sana, ada sapi PO sini, ada sapi persilangan, ada sapi Pasundan, sapi PO, sapi macam-macam di sini. Intinya sapi lokal di sini. Kalau yang sapi perah itu karena peranakan aja, habis dari atas, yang atas kosong dipindah ke sini. Akhirnya kan teman-teman ngeluarin budget. Nah, misal asumsi kita 12 juta lah. Ini sapi dikatakan udah bunting 4 bulan. 4 bulan ke atas lah. Otomatis kita beli harga 12 juta itu kan kita udah posisi beli pedet sama indukannya juga. Janin yang di dalam itu pedet udah dihitung gitu kan. Tapi seandainya kalau misal harga 12 juta sapi model seperti ini, kalau itu amit-amit ya moga aja nggak keguguran, itu kok nggak jadi bunting atau keguguran, artinya kan segini itu dijual 8 juta kan nggak laku. Segini paling 7 juta. Di tafsir daging ada berapa kilo? Kayak gini paling 50 kilo 60 kiloan. Karkasnya mulus itu. Makanya itu. Jadi cukup hati-hati dan tetap konsultasikan sama peternak. Nah, terus berikutnya caranya mensiasatinya gimana sih Pak? Kalau sudah sampai tetap sama 1 minggu setelah ternak itu datang karena sudah dikasih progesteron, panggil petugas, minta suruh injeksi progesteron lagi. Tapi sebelumnya bilang ya sama petugasnya kalau kemarin sudah habis di hormon, dikasih progesteron. Jadi besok untuk berikutnya sebelum dikasih progesteron nanti biar dicek lagi sama petugasnya kira-kira sehat atau enggak. Ibaratnya kita keluarin uang nggak lebih dari 300.000, misal nggak lebih dari 300.000, tapi modal kita, pedet yang kita beli, angan-angan kita, cita-cita kita biar pengen punya indukan yang lahir, ya bunting tadi bisa selamat gitu loh. Nah, kalau itu kan untuk yang kesehatan. Untuk yang kedua, cara menyikapinya, ternak datang langsung dikasih minum air sama gula merah tadi, paling banyakin sapinya. Karena dia dehidrasi, untuk makan taruh aja di depannya gitu. Terus kalau mau kasih kayak jamu atau suplemen apa, sementara jangan dulu. Kalau mau ngasih berikan vitamin B kompleks aja yang gampang, yang itu nggak terlalu berbahaya. Kalau vitamin itu kan ada 2 macam ya, yang berbahan dasar minyak sama yang berbahan dasar air. Carilah yang berbahan dasar air, jadi tidak terlalu berbahaya. Kalau misal kalian mau injeksi, misal contohnya B kompleks yang biasa, kalau injektamin untuk yang lain itu jangan, karena kalau nggak salah itu kan ada berbahan dasar minyak, jadi itu kasihan buat indukan atau janinnya di dalam. Kalau berbahan dasar air kan itu bisa larut gampang sekali, bisa keluar lewat pipis gitu. Cukup sekian, saya jadikan vlog sendiri aja deh. Jadi ini tentang saran saya bagi peternak yang mau beli ternak bunting itu seperti itu. Nah, ada lagi satu lagi. Misal ada lagi udah di PKB, ini khusus tadi kan yang bunting, yang beli bunting. Sekarang kalau ternak udah bunting, ini ternak pernah punya riwayat kayak pedetnya kecil, pedetnya kurang sehat, nanti di kebuntingan 4, 5, 6 bulan panggil aja ke petugas, nanti dikonsultasikan biar diberikan vitamin atau hormon penunjang kandungannya biar sehat begitu. Oke, sudahlah, udah terlalu banyak, ini juga udah mau 10 menit kan saya ngomong nggak ada berhentinya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.
bunyikan loncengnya. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman yang lain, kasih tahu, kali aja ilmu saya bisa bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa sholat, itu wajib. Oh ya, yang terakhir, sedekah. Sedekah itu nggak bakal bikin kita kere. Sedekah itu kata Allah Subhanahu Wa Taala bikin kita rezeki tambah. Jadi seandainya kalian punya satu, mungkin hari ini punya satu sapi, besok Allah berkata lain kita punya 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor, kan rezeki kita. Oke, terima kasih, saya ulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat, bersedekah juga wajib. Terima kasih.